Hidup Jokowi! Maksulkan Gibran. Dasmu kuy. Ngayal aja kamu. Dengan cara apa makzulin Gibran? Hah? Yang ada kamu itu sebentar lagi di penjara. P21 sudah sebentar lagi akan diterbitkan. Gak percaya, polisi aja ngomong sendiri kok. Nasibnya sudah seperti apa, Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya Roy Suryo bilang kenapa ada double sprindik, Pak? Hah? Kata Roy Suryo kemarin dalam press con kenapa ada double sprindik, dia bilang. Sprindik yang mana? Dia bilang ada double sprindik udah diserahkan ke Sejati. Iya, sprindik kedua. Ya, nanti kita lihat. Sprindik. Katanya ada perubahan pasal itu yang ke JPU seperti apa, Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Itu biasa. Tapi kabarnya awal bulan Juni itu benar, Pak? Apa? Kabar burungnya awal bulan Juni karena salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 itu seperti kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Belum dikabulkan lah gitu ibaratnya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Saya tanya kembali. Siapa yang belum mengabulkan? Dari belum ada rilisnya. Kan kami sampaikan. Kita kan masih melihat bagaimana kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kegiatan May Day, kegiatan kita Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita juga menghormati Idul Adha. Ada kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan di dalam melayani masyarakat. Adanya perubahan pasal itu ada tindak Ya pasti, kami juga kemungkinan memantau akun-akun yang merepost terus menyampaikan tentang kejadian itu sudah membuat disinformasi. Nah, terhadap disinformasi ini kita harus luruskan, tapi tujuannya untuk mengedukasi. Nah, kita lihat kan sudah banyak juga beberapa akun yang sudah men-take down menurunkan kontennya ya. Nah, kami mengapresiasi karena jangan beri ruang disinformasi bagi kita. Jangan kita tersusupi selalu pikiran-pikiran dengan sesuatu yang tidak benar. Pak, dia soal begal tembak mati itu gimana responnya? Kan ini kan dari Kapolda langsung ngomong seperti itu, kalau apa begal tembak mati apa dari Pak Kapolda Metro sudah menyampaikan berdasarkan peraturan Kapolri 1/2009 termasuk di breakdown di Perkap 08 tahun 2009 ada 3 azas legalitas, necesitas dan proporsionalitas, memberikan tindakan tegas dan terukur. Polda Metro Jaya memberikan tindakan tegas dan terukur, itu yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Itu yang selalu terukur berarti nggak akan tembak mati ya? kan ada tahapan bagaimana kita memberikan peringatan, melumpuhkan, tapi pada saat itu sudah mencederai, mencelakai jiwa, raga, harta benda masyarakat dan petugas, pasti ada tindakan tegas terukur yang lebih di atas tindakan tadi. Oke Pak, berarti bisa dibilang bentar lagi P21 Roy Suryo akan dan Ya, Dr. Tifa akan ada perubahan pasal gimana Pak? Bukannya tindak pidana baru, Pak? Yang soal perubahan pasal, Pak? Terkait materi nanti kami akan tanyakan Pak Direktur Penyidikan. Tapi perkiraan dari Polda Metro Jaya kapan Pak? Perkiraan? Ngebet amat kamu. Bahwa kamu akan dimasukkan ke penjara. Makzulkan. Emang kamu punya negara? Ngatur-ngatur provokasi kamu. Gak bisa Mas Gibran dimakzulkan. Geng Panci, pendukung Panci saya kasih tahu ya. Gibran tidak bisa dimakzulkan. Mau kalian nungging gak akan bisa Gibran itu dimakzulkan. Paham kalian? Dengan dimaksulkan Gibran, Jokowi akan maksul hidupnya. Pasti. Dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Setuju. Kalau yang Tribrata 1 atau Kapolri itu harusnya kalau melihat pembangkangannya, tadi yang disampaikan Pak Said Didu sudah betul. Harusnya kalau sudah 3 kali melakukan pembangkangan, yaitu harusnya sudah dicopot harusnya. Bukan nggak perlu kita tunggu aja atau kita desak Pak Prabowo untuk melakukan itu. Tapi Pembangkangan. Sok tahu pembangkangan apa? Sebutin pembangkangan apa? Mas Gibran melakukan pembangkangan. Lambene suek sekalian itu ngomong ngawur aja. Said Didu didengerin. Ya, udah mulai gila nih teman-teman si Roy Panci nih karena sebentar lagi mau di penjara, gila dia. Kelihatan deh dari cara dia ngomong juga kayak orang bingung. Dia mencari-cari cara supaya Pak Jokowi ini nanti hancur bagaimana nih. Kita makzulkan aja Gibran. Seenaknya aja makzul. Emang negara ini punya dia, punya nenek moyangmu apa? Negara ini makjul. untuk Gibran itu sudah telak, sudah jelas. Ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis. Black Chapter yang saya. Kemarin si Spiritualitil ngomong Gibran Black Pepper. Mungkin karena video saya viral, ngasih tahu dia kalau ngomong Black Pepper berarti kan lada hitam, diganti Black Chapter. Udah gila mereka. Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo.
Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal satu bijinya? Secara logika saja, masa seorang Gibran ngomong begitu? Ya, orang gila ini ya. Secara logika, Mas Gibran itu terdidik dengan bahasa yang sopan. Mustahil Mas Gibran ngomong per biji-bijian, itu mustahil. Kalau dia dengan temennya emang ngomongnya selalu kotor, spiritualitil, ya, ngomongnya begitu. Karena terbiasa dengan ngomong kotor, akhirnya ketika dia mau ngomong spirituality, jadi spiritualitil, ya kan? Ini, dia juga begitu kan? Ngomongnya kasar. Ini bener ya, fasih ngomong bijinya satu. Dia lupa kalau dia juga punya biji kan, ya mustahil. Jadi teman-teman masuk logika nggak kalau Mas Gibran suka ngata-ngatain orang? Masuk logika nggak? Ya enggak lah, mereka itu keluarga sopan gitu. Keluarga dengan tata krama yang memang sudah diatur sejak kecil. Lihat itu Jan Etes itu, sopan sama orang. Ya ramah, sopan. Jadi mustahil ngomong biji. Kalau saya, iya karena saya orang jalanan ya. 18 tahun saya sendirian di Jakarta. Saya main sama preman-preman itu kalau ngomong ya kayak gini ya. Udah biasa namanya orang Jakarta. Kalau Mas Gibran tinggal di Solo. Nggak mungkin ngomong bijinya satu. Itu ciri khas Fufu Fafa itu yang saya pelajari. Itu orang Betawi itu yang ngomong. Bukan orang Solo. Kalau orang Solo nggak ngomong begitu. Mana ngerti orang Solo bilang biji-biji gitu. Nggak ngerti. Ngawur aja ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya singkat saja, sepakat kita langsung saja itu dulu, nanti itu akan ada domino efek, semuanya akan jatuh, ya. Masolkan Gibran, Penjarakan Roy Panci. Nah, itu yang benar ya. Kalau maksudkan Gibran, Mas Gibran salah apa? Mas Gibran sudah melakukan apa? Ya, kok kamu itu mau fitnah? Katanya Mas Gibran sudah membangkang dasmu, suwek. Nah, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh orang-orang atau kita tidak merdeka. Ya, nah. Jangan sampai negeri ini dikuasai orang-orang atau kita tidak merdeka. Maksudnya apa itu? Hah? Lu selama ini kamu terkekang, kamu udah jadi tersangka saja. Bebas kamu ngomong biji-biji di depan publik itu. Merdeka atau kita dikuasai oleh bangsa sendiri. Bangsa sendiri siapa? Geng Jokowi, ya. Saya setuju ya Mbak Wuri, bukan geng Solo. Solo tuh baik. Jokowi ya nggak baik, apalagi Gibrannya. Sangat mendengki dengan Mas Gibran. Dia ini bekas menteri, tapi nggak punya etika, ya. Mulutnya itu rusak sekali dia. Bahkan dia menuduh tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta. Ini orang benar-benar bodoh. Cara dia seperti itu menjatuhkan Mas Gibran tidak akan mendowngrade Mas Gibran. Justru akar rumput rakyat yang mencintai Pak Jokowi semakin mencintai Mas Gibran. Semakin Mas Gibran itu akan menjadi tinggi posisinya di hati rakyat. Makanya orang goblok ini kita harus reaksi. Dan ini ada lagi kegilaan-kegilaan dia. Makin lama dia makin gila teman-teman ya. Sinting dia nih. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila teman-teman. Ini cocoknya kayaknya jadi apa ya? Jadi pemain horor ya di film-film, tapi horor komedi ya. Ini cocok deh jadi dukun yang udah hampir gila gitu ya. Ketawa sendiri. Ini kelakuannya itu loh. Bekas menteri kayak begini kelakuannya. Dulu SBY itu jangan-jangan diguna-guna sama dia. Jadi milih dia jadi menteri. Kayak gini, udah mau masuk penjara jadi kelihatan sedengnya dia. Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis ya. Mistis tapi teknis. Kenapa? Berbekal dari berita ini, Jokowi sebut pejabat di Indonesia banyak yang percaya tahayul. Nah, Lulusan UGM tidak bisa menerjemahkan sebuah judul media. Jokowi mengatakan bahwa pejabat di negara kita banyak percaya tahayul. Artinya apa? Memang benar pejabat-pejabat kita itu banyak percaya tahayul, banyak yang pergi ke tempat-tempat keramat, percaya ini, percaya itu. Kalau Pak Jokowi itu nggak percaya kayak begini begitu. Kalaupun kemarin ada juru kuncen di wawancara pesulap merah itu yang mengatakan Jokowi kesini waktu jadi wali kota. Emang dia kenal Pak Jokowi? Waktu Pak Jokowi mau mencalonkan diri jadi wali kota, saat itu Pak Jokowi belum terkenal. Nggak ada orang yang kenal Pak Jokowi, apalagi Gunung Kawi. Mana kenal Pak Jokowi? Pak Jokowi terkenal ketika belum jadi presiden. Baru semua orang kenal. Ini ngomongnya ngawur ini ya, juru kuncen juga. Jokowi juga kesini kok. Jadi dia menyamaratakan semua pejabat itu suka ke Gunung Kawi itu.
Edan itu ya, juru kuncennya juga ngasal aja ngomongnya itu. Karena rata-rata pejabat-pejabat banyak yang ke tempat-tempat pesugihan itu mencari-cari berkah, minta supaya naik jabatan. Jadi semua dipukul rata dan juru kuncen itu kan dia pasti nggak inget dong siapa-siapa aja yang datang. Jadi asal jeplak. 2005 dia tahu kalau yang datang itu Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi dikenal 2005. Makanya saya bilang ini isu ini sekarang ini goreng-goreng membawa-bawa nama Pak Jokowi supaya terkenal. Jadi bawa-bawa nama Pak Jokowi itu bikin seseorang bisa terkenal, ya. Termasuk ini si gila ini, si Panji ini udah gila deh ini. Ini bagian kedua dari pembicaraan kita soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita bahas soal teknis IKN. Bagaimana IKN itu melanggar yang namanya aturan ketika rapat paripurna harusnya diisi oleh 575 anggota, hanya diisi oleh 77 anggota. Gak usah lalu bahas IKN ya, mendingan lu bahas aja tuh Candi Hambalang, lu bahas Wisma Atlet itu, lu bahas itu yang mangkrak-mangkrak itu, ya kan, bendungan-bendungan zaman bapak lo itu yang mangkrak-mangkrak itu lo bahas gitu ya, jalan-jalan tol yang mangkrak-mangkrak di zaman bapak lo itu dibahas. Gak usah bahas IKN. IKN ini sukses, tidak ada kemangkrakan, tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi di situ. Kenapa lu bahas? Ya karena dia kurang kerjaan, dia bingung mau bahas apa lagi nih, ya kan? Selama gue nggak ditahan, walaupun gue tersangka, tapi kan gue masih bebas ngoceh nih. Jadi ocehin aja lah IKN, karena IKN lagi naik daun nih ketika MK menolak pengajuan ibu kota sebagai IKN sebagai ibu kota negara. Ih, ditolaknya bukan karena MK menolak, nggak setuju gitu loh bahwa IKN menjadi ibu kota negara. Apa kewenangannya MK tidak setuju IKN menjadi ibu kota negara? MK hanya mengatakan bahwa saat ini tidak bisa IKN menjadi ibu kota negara karena belum ada Kepres itu loh. Kalau Kepresnya sudah turun, MK mau nggak mau harus nurut. Karena bukan kewenangan MK juga untuk menentukan ibu kota Jakarta ataupun di IKN begitu loh. Nah tapi kan anak-anak abah kan idiot semuanya nih, termasuk dia ini. Ya. Kita ingat bagaimana IKN itu dulu dirancang dan kemudian dibuat. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian di IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah, ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja. Ya, memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana. Tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya, kan IKN bukan daerah bencana. Ya, ini kan merepotkan semuanya. Dia sok berlagak sendiri, kemudian ketika malam, nah nih, ketika malam dia merepotkan. Dia kelihatannya nyaman. Iya, dianya nyaman. Pas Pampres dan seluruh orang yang mengikutinya kan nggak nyaman ya. Inilah kelakuan dari bekas presiden waktu itu ya. Kemudian dia seolah-olah ingin mendapatkan inspirasi dari sana. Lucunya kayak mak-mak lagi ngomongin tetangganya. Apa urusannya Pak Jokowi mau sendirian kek? Mau pakai tenda apa kek? Ya, mau pakai spray doang kek? Mau apa kek? Suka-suka Pak Jokowi presiden, panglima tertinggi di negara ini, suka-suka, yang penting Pak Jokowi tidak korupsi. Pak Jokowi amanah, kok dia sirik bener nih orangnya, pendengkinya tuh udah keterlaluan, udah tingkat tinggi tuh pendengkinya. Wah ini habis semua ini amal ibadah dia nih, karena kedengkian dia ini. Orang yang mendengki itu menjadikan amal ibadahnya itu seperti kayu api, terbakar ketika kedengkian dia muncul, maka amal ibadahnya hangus, menjadi abu, tidak tersisa. Salah satu orang yang merugi, ya, selain sudah gila, dia merugi, ya. Jadi saya kalau membahas ini jadi ikut gila ya kayak dia ya. Dan kita stop aja, emang dia gila. Roy Panci ini menggila karena dia sudah tahu bahwa sebentar lagi akan disidangkan, sebentar lagi akan masuk penjara, sebentar lagi akan dipermalukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Makanya dia berupaya sebelum dia dipermalukan oleh seluruh rakyat Indonesia, dia akan mempermalukan Pak Jokowi, mempermalukan Mas Gibran dengan ocehan-ocehan ala khas maling panci. Terima kasih.